Halo teman-teman sahabat TIOJB, selamat datang di channel Ensiklopedia TIOJB. Kali ini Mimin mau membahas tentang fakta negara Rumania. Apakah kalian pernah mendengar negara ini? Tahukah kalian jika Rumania dikenal juga sebagai negara mistis? Bahkan legenda tentang Dracula datangnya dari Rumania ini, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Bagaimana faktanya? Terus gimana sih kondisi negara Rumania saat ini? Ternyata banyak banget fakta unik dan menarik di negara ini, teman-teman. Kalau kalian penasaran, yuk Mimin ajak kalian jalan-jalan keliling Rumania. Mari kita melihat yang aneh-aneh. Kembali lagi di channel TIOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis di Gua Pastera Kuoase, wilayah Rumania ini telah dihuni oleh manusia setidaknya 34.000 tahun yang lalu. Lalu pada abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah Rumania didominasi oleh 3 suku besar, yaitu suku Dacia, Getae, dan Sarmatian. Selanjutnya, pada tahun 106 Masehi, Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Trajan berhasil menguasai wilayah ini, teman-teman. Namun Romawi tidak lama berkuasa. Pada tahun 275, datanglah serangan dari bangsa barbar, seperti dari bangsa Goths, Huns, dan Gepids. Lalu mereka berhasil mengusir Kekaisaran Romawi. Selanjutnya, pada sekitar abad ke-6 Masehi, suku Slavia mulai bermigrasi ke wilayah ini. Lalu para suku pengembara ini membentuk pemerintahan sendiri yang bernama Kekhanan Avar pada tahun 568, hingga kejatuhannya usai ditaklukkan oleh Kekaisaran Bulgaria dan Hungaria pada abad ke-9. Kita stop dulu ya, teman-teman, biar kalian mudah memahami. Saat itu Rumania terdiri atas 3 bagian, yaitu wilayah Transilvania yang dikuasai oleh Kekaisaran Hungaria, ada juga wilayah Wallachia dan wilayah Moldavia yang dikuasai oleh Kekaisaran Bulgaria. Jadi saat itu Rumania dibagi ke dalam 2 kerajaan besar. Setelah itu datanglah invasi dari Kekaisaran Mongol pada tahun 1241. Penyerangan Mongol ini sangat melemahkan Kekaisaran Hungaria dan Bulgaria, sehingga ketiga wilayah yang tadi Mimin sebutkan akhirnya mendeklarasikan kerajaannya sendiri-sendiri pada tahun 1300-an. Selanjutnya pada tahun 1417, kerajaan Wallachia ditaklukkan dan diangkat menjadi kerajaan bawahan Ottoman Turki. Disinilah teman-teman kisah Dracula dimulai. Kisah nyata Dracula kita awali dari pemerintahan Vlad kedua yang merupakan papahnya Vlad ketiga. Ia adalah seorang penguasa Wallachia yang menjadi negara bawahan Ottoman, teman-teman. Vlad kedua ini merasa tidak memiliki power untuk mengusir Ottoman yang dianggapnya sebagai bangsa penjajah. Oleh karena itu, Vlad kedua lalu bergabung ke dalam sebuah ordo atau kelompok perlawanan penjajahan Ottoman yang dinamakan dengan Ordo Naga, atau di dalam bahasa Rumania bernama Ordo Dracul. Dracul itu artinya naga, teman-teman. Nah, karena namanya Dracul, maka disebutlah Vlad kedua sebagai Vlad Dracul. Vlad Dracul ini lalu memiliki anak yang dinamakan Vlad Dracuela, yang artinya anak laki-laki dari Vlad sang naga. Ela itu artinya itu anak laki-laki dari Vlad Dracul, maka dinamakan Vlad Dracuela. Nah, itu teman-teman. Itulah awal mula nama Dracula. Karena Vlad kedua ini sangat membenci penjajah Ottoman, ia lalu melakukan perlawanan. Namun akhirnya kalah, teman-teman. Vlad kedua dan anaknya lalu ditangkap oleh Ottoman, namun Vlad kedua ini dibebaskan dan boleh menjabat lagi sebagai penguasa Wallachia dengan syarat kedua anaknya disandra di ibu kota Ottoman sebagai jaminan kesetiaannya. Vlad kedua ini lalu setuju dan menyatakan kesetiaannya lagi kepada pihak Ottoman. Tapi di sisi lain, kelompok Ordo Naga yang lain itu tidak terima dengan tindakan Vlad kedua ini. Lalu Wallachia pun diserang. Vlad kedua dan keluarganya itu tewas, teman-teman. Sementara anaknya yang bernama Radu dan Vlad ketiga atau Dracuela itu tadi selamat karena dilindungi oleh Ottoman. Karena wilayah Wallachia itu penuh dengan gejolak, Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai penguasa Ottoman saat itu lalu menempatkan Vlad ketiga sebagai raja baru di kerajaan Wallachia pada tahun 1448. Di saat Vlad ketiga atau Dracuela ini memerintah, pemerintahannya itu dianggap kejam oleh musuh-musuhnya, teman-teman. Bahkan ia dikenal sebagai Vlad sang penyula. Ngeri banget, teman-teman. Kalian coba searching sendiri ya, menyula itu kayak apa bentuknya. Kita lanjut. Vlad ketiga atau Dracuela ini bahkan menyerang Ottoman secara tiba-tiba dan membantai lebih dari 23.000 warga sipil di sepanjang jalan. Vlad ketiga ini bahkan hampir membunuh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam serangan malam di Targoviste pada tahun 1462. Karena gagal membunuh Sultan, Vlad ketiga ini akhirnya kabur. Vlad ketiga ini akhirnya tewas pada tahun 1477 setelah 15 tahun pelariannya. Tapi lucunya ini, teman-teman, Vlad ketiga ini matinya gara-gara dibunuh secara tidak sengaja oleh pasukannya sendiri. Jadi begini ceritanya, teman-teman. Vlad ketiga ini sangat menguasai bahasa Arab karena memang sejak kecil ia kan sudah berada di Ottoman. Nah, pada saat penyerbuan pasukan Turki, ia itu menyamar sebagai pasukan Turki. Ia berencana agar bisa masuk diam-diam ke kamp Turki dan tiba-tiba bisa membunuh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, saat ia itu sudah berdandan rapi pakai seragam tentara Turki. Nah, saat ia mau keluar dari kamp, si Dracula ini kan sudah pakai baju tentara Turki, teman-teman. Nah, dikira teman-temannya, Dracula ini adalah tentara Turki beneran. Ia pun akhirnya dibunuh sama pasukannya sendiri karena mengira ia adalah pasukan Turki beneran. Tragis ya, teman-teman, tapi kocak banget. Endingnya itu sangat membagongkan sekali. Tapi meskipun sudah mati, masyarakat di Wallachia saat itu masih percaya kalau Dracula masih hidup dan dipercaya hidup abadi. Alasannya karena ia begitu sangat kejam sehingga masyarakat saat itu menganggap Dracula berubah menjadi iblis. Dan legenda itu hingga saat ini masih ada di Rumania, teman-teman. Masyarakat masih berpikir jika Dracula atau Dracula itu masih hidup hingga hari ini. Tuh, teman-teman, kisah asli Dracula atau Dracula secara nyata. Kita balik lagi ke sejarah ya, teman-teman. Setelah menaklukkan Wallachia, Ottoman juga menaklukkan Moldavia pada tahun 1514. Dilanjutkan penaklukan Transilvania pada tahun 1570. Namun wilayah Transilvania direbut lagi oleh kerajaan Hungaria pada tahun 1699. Wilayah Moldavia dan Wallachia lalu melebur menjadi satu pada tahun 1859 dan dinamakan sebagai Rumania pada tahun 1862. Rumania lalu mendapat kemerdekaan setelah mengusir Ottoman pada tahun 1877. Selanjutnya pada saat Perang Dunia Pertama, Rumania berhasil mengambil alih wilayah Transilvania dari Kekaisaran Austria-Hungaria pada tahun 1918. Lalu pada saat Perang Dunia Kedua, Rumania di bawah kependudukan Soviet. Lalu Rumania dipecah menjadi 2, yaitu Rumania dan Moldova. Yang nantinya setelah Perang Dunia Kedua usai, keduanya itu diserap ke dalam Uni Soviet menjadi negara sendiri, yaitu Soviet Moldova dan Soviet Rumania. Rumania lalu keluar dari Uni Soviet pada tahun 1964 dan mendeklarasikan negara sendiri yang bernama Republik Rakyat Rumania. Lalu berganti nama menjadi Republik Sosialis Rumania pada tahun 1965 dengan sistem pemerintahan komunis. Selanjutnya meletus revolusi Rumania pada tahun 1989 dan mengakhiri komunis di negara ini. Pemerintahan sementara lalu dibentuk, teman-teman, pada tanggal 20 Mei tahun 1990 setelah pemilu presiden digelar. Secara resmi sistem pemerintahan Rumania berubah menjadi Republik Rumania. Berikut 13 fakta negara Rumania. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TIOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TIOJB. Profil negara.
Negara Rumania bernama lengkap Republik Rumania, dengan kepala negara dijabat oleh presiden dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Rumania memiliki ibu kota yang bernama Kota Bukares. Secara geografis, Rumania berada di benua Eropa yang terletak di persimpangan antara Eropa Tengah, Timur, dan Tenggara, serta berbatasan dengan negara Ukraina dan Moldova di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Bulgaria dan Serbia, di sebelah timur dengan Laut Hitam, serta di sebelah barat berbatasan dengan negara Serbia dan Hungaria. Negara Rumania memiliki luas wilayah sebesar 238.397 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 19.053.815 jiwa. Lalu untuk agama, 73,4% penduduk di sini beragama Kristen Ortodoks Rumania, 6,2% memeluk Kristen Protestan, 4,5% menganut Katolik Roma, 0,7% aliran Kristen lain, 9% tidak beragama, 5,8% tidak bersedia menjawab, sisanya 0,5% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 89,3% penduduk di sini merupakan etnis Rumania, 6% etnis Hungaria, 3,4% etnis Romani, yaitu etnis yang asalnya itu berada di India Utara. Mereka bermigrasi ke Rumania sekitar tahun 1300-an. 1,2% sisanya merupakan etnis yang lain. Lalu bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Rumania. Untuk perekonomian, Rumania merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Indeks pembangunan manusia Rumania sendiri menempati peringkat 53 dunia. Sedangkan perekonomian Rumania sangat bergantung kepada pengolahan minyak dan gas, industri mesin dan peralatan listrik, industri tekstil dan alas kaki, industri bahan kimia, industri mobil dan suku cadang, industri pertambangan, industri bioteknologi, industri kayu, produk pertanian dan perikanan, serta pariwisata, dengan ekspor tertinggi ke negara Italia, Jerman, Prancis, dan Hungaria. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama leu Rumania. Kurs 1 leu setara dengan 3.233 rupiah. Kehidupan di Rumania. Negara Rumania berasal dari bahasa Latin yaitu Romanus, yang artinya Romawi atau Roma. Negara ini tergolong kelas menengah di benua Eropa, teman-teman. Yuk kita lihat gaji rata-rata pekerja di negara ini, yaitu 4.182 leu atau sekitar 13,5 juta rupiah per bulan. Sedangkan UMR di negara ini sebesar 3.000 leu atau sekitar 9,7 juta rupiah per bulan. Sekarang kita lihat angka kemiskinan di negara Rumania. Tercatat sekitar 13% dari total penduduk Rumania merupakan orang miskin, teman-teman, atau sekitar 2,5 juta orang. Dengan perhitungan pendapatan kurang dari 1.500 leu atau 4,8 juta rupiah per bulan. Jadi kalian kalau di sini gajinya di bawah 4,8 juta rupiah per bulan, maka kalian akan dianggap sebagai orang miskin di negara ini, teman-teman. Dan jika ada orang miskin di negara ini, maka akan diberikan kartu ini, kayak kartu bank gitu, teman-teman. Tapi kartu ini hanya bisa dibuat belanja sembako di toko atau swalayan. Tiap bulannya warga miskin di Rumania akan diberikan jatah 800.000 rupiah melalui kartu ini. Jadi uangnya itu tidak dikasih cash ya teman-teman, tapi dalam bentuk voucher dimasukkan ke dalam kartu ini sebesar 800.000 rupiah dan tidak bisa ditarik tunai. Berbeda kalau di negara Konoha, kan pakai cash itu bantuan uangnya. Misal dikasih pemerintah 500.000 terus dipotong-potong nyampe ke rakyat itu cuma sisa 300.000 doang. Bahasa tua. Bahasa resmi di negara Rumania adalah bahasa Rumania. Tahukah kalian jika bahasa ini termasuk salah satu bahasa tertua yang masih dipakai hingga hari ini? Dan diperkirakan bahasa Rumania ini telah berusia selama 1.700 tahun ketika saat itu dibawa oleh orang Romawi yang sama-sama serumpun dengan bahasa Latin. Bahasa Rumania juga satu keluarga dengan bahasa Prancis, Italia, dan Spanyol. Ritual tarian kuno. Kalusari adalah nama ritual tarian kuno ini, teman-teman. Tarian ini tidak diketahui pasti kapan, siapa, dan untuk apa tarian ini diselenggarakan. Karena memang sungguh aneh sekali, teman-teman. Coba kalian bayangkan, yang diperbolehkan menari hanya kaum laki-laki saja dengan memakai baju adat Romania lalu di pergelangan kakinya itu dipasang kerincingan kayak pemain jaran kepang gitu, teman-teman. Nantinya para pria ini memegang tongkat sambil melingkar dan bergoyang-goyang badannya. Nah, yang unik ada orang gila di tengah tarian ini, teman-teman. Menurut beberapa sejarawan, tarian kuno ini dipercaya untuk memanggil peri agar membawa keberuntungan bagi sebuah desa. Selain itu, tarian ini juga dipercaya bisa mematahkan kutukan peri jahat yang disimbolkan ada orang gila di tengah tarian tersebut, teman-teman. Patut kalian ketahui jika masyarakat Rumania masih menggelar tarian ini setahun sekali, yaitu pada 3 minggu setelah Paskah sampai Pentakosta. Unik juga ya teman-teman. Percaya mistis. Tahukah kalian teman-teman, jika orang Rumania ternyata masih percaya hal-hal mistis? Selain percaya akan Dracula yang masih hidup serta tarian-tarian mistis, mereka juga memiliki sebuah tali kecil yang bernama martisor. Ya kayak semacam jimat gitu kalau di Indonesia teman-teman, yang hampir semua orang di Rumania itu memilikinya. Tali kecil ini berwarna merah dan putih dan saling terikat. Tali ini selalu dipakai oleh masyarakat di negara Rumania untuk dijadikan gelang di tangan, bisa juga dijadikan kalung, bahkan ada juga yang diikatkan di pohon. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Rumania setiap bulan Maret sampai awal bulan Mei setiap tahunnya. Orang di negara ini percaya kalau memakai ini akan menjadi kuat dan sehat di tahun berikutnya. Tempat kelahiran Denun Falak. Kisah ini dimulai pada saat Ed dan Lorraine Warren, seorang ahli supranatural, bertemu seorang biarawati di tahun 1970 di negara Inggris. Biarawati ini bercerita jika pernah bertemu biarawati iblis di gereja Borley yang letaknya di Inggris Selatan. Nah, ini sudah rancu ya teman-teman. Di film Denun kan kejadiannya di Biarakarta, Rumania. Namun kisah Warren ini lokasinya ada di negara Inggris. Sangat bertentangan kan? Referensi tentang Denun atau Falak ini pertama kali dicatat di dalam buku sihir di abad ke-17 yang berjudul Kunci Solomo atau Kunci Sulaiman. Di dalam catatan itu, Falak adalah seorang iblis bersayap dengan wujud seorang laki-laki. Ia juga menjadi pemimpin dari 30 pasukan setan. Di sumber yang lain mengatakan bahwa Falak adalah seorang bocil yang menggunakan sayap dan mengendarai naga berkepala dua. Dari sumber kuno itu tidak ada yang menyebutkan Falak itu wujudnya biarawati atau perempuan ya teman-teman. Jadi kemungkinan kisah Warren dan Ed di dalam film Conjuring itu tentang Falak bukanlah kisah nyata teman-teman, namun hanya menggabung-gabungkan antara kisah dirinya sendiri yang bertemu dengan biarawati di Inggris dengan buku sihir di abad ke-17. Nah, agar seram, lokasinya yang diambil berada di negara Rumania. Yuk sekarang kita cek Biarakarta yang berada di negara Rumania yang menjadi latar film Denun. Kalau biaranya bangunannya itu benar-benar nyata adanya teman-teman, dan biara ini dibangun antara tahun 1198 sampai 1206. Biara ini lalu dihapuskan pada tahun 1474 oleh Raja Hungaria saat itu. Alasannya yaitu untuk dipindahkan ke tempat yang lebih besar dan lebih layak, yaitu ke gereja repositori di kota Sibiu. Dari sumber-sumber juga tidak ada yang menyebutkan jika Biarakarta ini berhantu teman-teman. Jadi sudah jelas ya teman-teman, kalau Falak yang kita lihat di film Conjuring itu bukanlah tokoh nyata, namun hanyalah tokoh fiksi, gitu ya. Kuburan yang unik. Nama kuburan unik ini adalah Cimitrul Vesel dan hanya bisa kalian lihat di kota Sapanta, Rumania. Yang bikin unik nih teman-teman, nisan atau patok kuburannya ini diwarnai dengan warna yang cerah dengan ada gambar di atasnya. Kuburan unik ini pertama kali dibuat pada tahun 1935 oleh pengrajin kayu yang bernama Stan Loan Patras. Yang tujuan awalnya ingin menggabungkan budaya Dacia dengan pemakaman Kristen. Unik ya teman-teman. Kalian wajib kemari kalau sedang traveling ke negara Rumania. Memiliki jalan raya terindah di dunia. Jalan raya ini bernama Transvagarasan yang terbentang sejauh 151 km dan jalan raya ini terletak di bagian selatan pegunungan Karpatian Rumania. Tuh lihat teman-teman, jalannya itu loh meliuk-liuk seperti ular. Memang sangat indah banget ya pemandangannya. Makanya sampai dijuluki sebagai salah satu jalan raya paling indah di dunia. Jalan raya ini juga menjadi salah satu landmark terkenal di negara Rumania. Bagus kan teman-teman?
jalan tersempit di dunia. Di negara Rumania ini juga ada sebuah jalan yang sangat sempit yang dipercaya menjadi salah satu jalan tersempit di dunia, teman-teman. Namanya adalah Rope Street atau di dalam bahasa Rumania bernama Strada Sfori. Letaknya berada di kota Brasov. Tuh kan sempit banget, teman-teman. Hati-hati bagi kalian yang gemuk, nanti nggak bisa simpangan sama pengunjung lainnya. Kini jalan sempit ini menjadi salah satu tujuan destinasi populer bagi turis saat berkunjung di negara Rumania. Kalian jangan lupa mengunjungi tempat ini jika sedang traveling ke negara Rumania. Negara beruang. Ini yang paling menggemaskan. Rumania ternyata juga menjadi tempat habitat bagi beruang coklat, teman-teman. Tercatat 60% beruang coklat Eropa berada di negara ini. Kira-kira itu jumlahnya sekitar 4.000 ekor beruang. Pertanyaannya, bahaya nggak, Min? Secara naluriah, beruang coklat ini menghindari manusia dan hanya menyerang jika mereka merasa terancam. Hal ini berbeda dari beruang lainnya seperti beruang grizzly atau beruang hitam. Yang bikin gemes ini, teman-teman, beruang coklat ini suka makan madu, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Beruang coklat ini juga digambarkan di dalam kartun Winnie the Pooh. Sangat menggemaskan ya, teman-teman. Memiliki sungai terpanjang kedua di Eropa. Tahukah kalian, teman-teman, jika negara Rumania memiliki sungai terpanjang kedua di benua Eropa? Dengan panjang sungai ini sekitar 2.847 km. Sungai ini hanya kalah panjang dari sungai Volga di negara Rusia dengan panjang 3.531 km. Sungai ini sendiri bernama Sungai Danube yang mengalir dari hutan hitam atau Black Forest di negara Jerman menuju Laut Hitam. Selain panjang, sungainya itu juga sangat jernih, teman-teman. Cocok buat jadi tempat bersantai sambil ngopi. Enak banget, teman-teman. Sejuk. Wisata di Rumania. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di negara ini dan menyumbangkan sekitar 4,19% dari total PDB negara Rumania. Setiap tahunnya, sekitar 11 juta wisatawan mancanegara datang ke negara eksotis ini, teman-teman. Yuk, sekarang Mimin ajak kalian semua traveling jalan-jalan keliling Rumania. Ada apa sih di negara ini? Yang pertama, kita akan mengunjungi air terjun Bigar yang terletak di barat daya Rumania. Air terjun ini juga dinobatkan sebagai air terjun terindah di dunia versi The World Geography. Sebetulnya air terjun ini nggak begitu tinggi, teman-teman, tapi airnya itu menyebar dan jatuhnya itu dalam serpihan-serpihan kecil sehingga membuatnya itu tampak sangat indah. Makanya dijuluki sebagai air terjun terindah di dunia. Bagus ya, teman-teman? Yuk kita pindah. Yang kedua, kita akan mengunjungi kota Timisoara, letaknya di barat Rumania. Sebuah kota kuno yang sangat menawan, teman-teman. Kota ini sudah berdiri sejak tahun 1212 Masehi. Beginilah suasana kotanya. Bagus banget ya, teman-teman. Tempat favorit wisatawan di kota ini adalah Gereja Millennium. Gereja ini didirikan pada tahun 1901. Yuk kita lanjut jalan ke alun-alun Liberty. Beginilah suasananya, sangat vintage sekali ya, teman-teman. Kita jalan lagi yuk melewati jalan payung-payung asmara. Asik. Di depan itu terlihat ada bangunan yang megah, teman-teman. Yuk kita mendekat. Wih, bagus banget ya, teman-teman. Ini adalah gereja Ortodoks Rumania yang dibangun pada tahun 1940. Cakep ya? Bagus banget ini buat foto-foto. Berikutnya kita bisa mengunjungi alun-alun Persatuan. Yang ini juga nggak kalah kerennya, teman-teman. Tuh lihat bangunannya cakep banget. Cocok nih buat kalian yang hobi selfie-selfie. Rumania bisa menjadi destinasi wisata bagi kalian. Yuk sekarang kita pindah yang ketiga, kita akan mengunjungi desa bulet-bulet. Lucu ya, teman-teman? Desa ini namanya Charlottenburg. Bentuknya itu sangat aneh dan unik. Desa ini letaknya di timur laut kota Timisoara. Cuma 1 jam aja jika kalian naik mobil. Desa ini dibangun pada tahun 1771 oleh pendatang dari negara Jerman. Dan sekarang desa bulet-bulet ini ditinggali sekitar 125 jiwa. Menarik banget ya, teman-teman. Sekarang kita berpindah yang keempat. Kita akan mengunjungi kota Oradea yang letaknya di barat laut Rumania. Sebuah kota nan cantik bergaya Art Nouveau. Kota ini juga dinobatkan sebagai salah satu kota layak huni di negara Rumania. Emang bagus banget nih, teman-teman. Di kota ini kita juga bisa mengunjungi Istana Elang Hitam. Namanya jasar banget, teman-teman. Tuh bangunannya. Gimana, teman-teman? Bagus ya? Yuk sekarang kita geser yang kelima ke kota Cluj Napoca. Letaknya 150 km di timur kota Oradea. Kota Cluj ini merupakan kota terpadat kedua di negara Rumania setelah ibu kota Bukares. Wisata populer yang bisa kalian kunjungi di sini adalah Katedral Theotokos. Ini nih bangunannya, teman-teman. Dibangun pada tahun 1923. Ini adalah tempat paling hits di kota Cluj. Kalian penasaran dalamnya tuh kayak gimana? Yuk kita masuk. Beginilah suasananya, teman-teman. Bagus ya? Kalian juga bisa jalan-jalan mengeksplor kota ini. Dijamin kalian betah, nggak mau pulang. Sekarang kita pindah lagi yang keenam ya, teman-teman. Kita akan menyusuri kota Sibiu. Letaknya hanya 2 jam saja perjalanan di selatan kota Cluj. Nih kotanya itu aneh banget, teman-teman. Itu tuh yang paling fenomenal di sini ada rumah mata. Tuh lihat, teman-teman, rumahnya itu seperti mempunyai mata. Maka tidak heran jika kota Sibiu ini juga dijuluki sebagai kota mata. Di kota ini juga ada tuh bangunan segede gaban. Ini adalah ikon kota Sibiu ya, teman-teman, yang bernama Menara Dewan. Besar kan, teman-teman? Yuk sekarang kita halan-halan keliling kotanya. Tuh bagus ya, teman-teman, bangunannya itu loh. Suasananya seperti kita sedang time traveling ke abad pertengahan. Yuk kita pindah lagi ya, teman-teman. Yang ketujuh, kita mampir sebentar ke kota Sigisoara, sebuah kota kuno di utara Sibiu yang dibangun pada abad ke-12 Masehi. Yang menarik ini, teman-teman, kota ini masih dalam kondisi yang sangat asli. Jalannya masih bebatuan, kalian bisa lihat sendiri tuh. Bangunannya juga terlihat lebih kuno dari bangunan di kota sebelumnya. Pantas saja kota ini juga masuk ke dalam salah satu situs warisan dunia UNESCO. Tuh, ada lorong-lorong hitam juga, teman-teman. Serem ini kalau kalian lewat sendiri malam-malam. Enggak, teman-teman, di sini tuh aman, ada CCTV-nya juga. Beginilah suasananya, tetap cantik meskipun suasana kotanya itu zaman dahulu. Sekarang kita pergi yang ke-8 ke kota Brasov, 2 jam perjalanan saja di selatan Sigisoara. Kota ini tuh dulunya sebagai kota perdagangan penting bagi kerajaan Ottoman. Beginilah suasana kotanya, teman-teman, tetap indah di mata juga kan? Tempat yang paling terkenal di sini ada 2, yaitu jalan sempit yang sudah Mimin bahas tadi. Yang satunya adalah bangunan di balik warung kopi ini. Apaan itu, Min? Yuk kita mendekat. Ini adalah bangunan gereja gotik ya, teman-teman. Namanya adalah Gereja Hitam. Setelah puas jalan-jalan keliling kota-kota, sekarang saatnya yang ke-9 kita pergi ke pusat ibu kota, yaitu kota Bukares. Sebuah kota terbesar di negara Rumania yang ternyata tidak kalah bagusnya dari kota-kota sebelumnya. Di tempat ini kita bisa melihat gereja Churtea VC. Tuh, teman-teman, sangat cantik sekali kan? Berikutnya kita juga bisa mengunjungi istana CEC. Emang CEC itu namanya, dibangun pada tahun 1900-an. Selanjutnya kalian juga bisa datang ke perpustakaan universitas. Meskipun cuma perpustakaan tapi nggak kalah megahnya bangunan ini. Satu lagi, teman-teman, yang megah ada istana parlemen. Tuh bangunannya, bagus banget ya. Bangunan ini tuh didesain oleh 700 arsitek dan dibangun selama 13 tahun dari tahun 1984 sampai 1997. Bangunan ini tuh juga dijuluki sebagai gedung administrasi termahal di dunia dengan biaya pengerjaannya sekitar 4 miliar euro. Wih, mahal banget, teman-teman. Selain itu masih banyak lagi bangunan-bangunan keren di kota Bukares ini. Silahkan bagi kalian yang tertarik bisa langsung datang saja ke negara ini. Selain itu kalian juga bisa menikmati wisata bangunan bersejarahnya ya, teman-teman. Yuk sekarang Mimin spill sedikit ya. Yang pertama kalian bisa mengunjungi benteng Alba Carolina di kota Alba. Tuh bentengnya itu seperti ini, sangat unik sekali berbentuk bintang dan dibangun pada tahun 1715.